Apakah akad nikah sule, ngomongin sule gak apa-apa ya Pak Artis ya, akad nikah sule enti sutisna yang menyebut sebagian saja nama istrinya itu sah. Gara-gara pertanyaan ini saya jadi nonton ulang akad nikah sule. Begitu saya tonton kalimatnya begini: saya terima nikahnya Natalia binti Mr. Liantomana. Padahal nama istrinya itu lengkapnya Natalia Holzer. Tapi dia nyebut Natalia Holzer. Tapi dia nyebutnya cuma Natalia saja. Natalia Holzer binti Mr. Liantomana. Mestinya begitu. Tapi disebutkan oleh Sule, begitu saya tonton videonya berulang-ulang, saya terima nikahnya Natalia binti Mr. Liantomana tanpa Holzer. Jadi wajar kalau orang bertanya, apakah akad begitu sah hukumnya? Jawaban fikihnya sah hukumnya. Ini gak usah diulang-ulang. Jadi sekali lagi buat yang nanya nanti nonton di YouTube, jawabannya sah pernikahannya. Jadi kalau kita nyebut nama perempuan tuh panjang misalnya Pak, sampai 10 kata misalnya, panjang banget. Tapi kita sebut satu kata saja dari namanya, maka sah pernikahan tersebut. Misalnya namanya apa gitu, Rianti Putri Salsabila Azkia misalnya. Kita sebut Rianti saja, maka sah akad nikah tersebut. Jangankan tersebut sebagian nama saja, pakai domir saja sah. Apa itu domir? Kata ganti orang ketiga tunggal. Pakai domir huwa, kata ganti orang ketiga tunggal sah. Saya terima nikahnya, sah. Nggak nyebut nama itu. Saya terima nikah dia, misalnya, itu sah. Pakai orang ketiga tunggal. Tapi kalau kalimatnya saya terima nikah mereka, emang berapa orang? Kebanyakan. Jadi orang ketiga jamak nggak boleh. Tapi kalau orang ketiga tunggal boleh. Kan kalimatnya qabiltu nikahaha bimahril madzkur misalnya. Aku terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Nya itu kan kata ganti. Kata ganti untuk si perempuan yang diterima nikahnya tersebut sah. Jadi kita ini itulah gunanya ngaji fikih macam begini. Gunanya ngaji fikih itu agar kita tidak memberat-beratkan hukum, tidak juga menyepelekan hukum, tapi hukum itu menjadi proporsional pada tempatnya. Terus yang ditanyakan, apakah ijab qabul harus satu nafas? Nah ini kesalahan orang se-Indonesia Raya tercinta. Ijab dan qabul nggak harus satu nafas. Coba carilah di kitab mana, fatwa siapa. Ijab qabul harus satu nafas. Tidak ada keterangannya. Kita ini terkadang memberat-beratkan. Dan lucunya ya, mohon maaf betul, cuman di Indonesia saksi bisa memutuskan perkara. Yang namanya di pengadilan yang memvonis hukum siapa? Hakim kan? Saksi cuma ditanyain, tapi di Indonesia saksi nikah sah katanya kan begitu ya. Saya jadi dari dulu bertanya-tanya, kan statusnya saksi. Loh kok saksi kayak jadi hakim ya? Menjadi penentu. Ini fatal banget ini sebetulnya. Jadi masuk ke pertanyaan yang ketiga sebetulnya, apakah saksi yang menentukan sah atau tidaknya pernikahan? Jawabannya saksi sama sekali tidak punya hak menentukan sah atau tidaknya ijab dan qabul. Hati-hati bapak-bapak nanti kalau jadi saksi ya. Jangan arogan jadi saksi ngerjain pengantin. Belum sah, ulang lagi. Makin gelageban pengantinnya itu. Belum sah, ulang lagi, tambah gelageban, Pak. Dikerjain sama saksi. Terpaksa nyiram air seember ke pengantinnya biar lancar ijab qabulnya. Ini arogansi saksi. Coba kita nggak ketemu di fatwa madhab mana coba saksi yang menentukan itu. Ini harus proporsional.
Sesuatu yang secara tradisi dipahami sebagai hukum itu belum tentu hukum. Sekarang saya ingin bahas kembali yang kedua tadi. Apakah ijab qabul itu harus satu nafas? Justru ulama memfatwakan bukan itu. Boleh lah kalau namanya panjang, engap ya. Boleh, terputus nafas boleh. Ini buat bapak-bapak nanti kalau bagi jadi saksi. Nah, yang ulama sepakati itu yang namanya ijab qabul harus dalam satu majelis, itu benar. Harus dalam satu majelis dan dalam satu kesempatan, itu yang benar. Makanya nikah itu nggak boleh jarak jauh. Yang perempuan di sini, yang laki di Arab Saudi, pakai telepon, saya terima nikahnya misalnya. Nggak boleh, harus di majelis. Itu fatwa 4 madhab, nggak ada perbedaan pendapat. Yang namanya ijab qabul harus satu majelis. Terjadi di situlah. Cuman ulama berbeda pendapat, apakah qabulnya? Qabul itu ngejawab ya. Yang ijab, kalimat ijab kan wali nih. Apakah qabulnya itu harus serta-merta segera atau tidak? Bahasa fikihnya alal faur, bahasa fikihnya. Kalau kata Imam Hanafi dan Imam Hambali, kalimat qabul itu tidak harus alal faur, tidak harus serta-merta. Bahasanya begini Pak, kejeda boleh, asal nggak kejeda obrolan. Maksudnya begini, aku nikahkan anak kandungku, atau aku nikahkan engkau kepada anak kandungku si fulana dengan mas kawin emas 100 gram dibayar tunai. Si qabul masih diam Pak, mikir. Asal dia nggak ngomong yang lain-lain gitu, masih dia mikir. Itu hukumnya masih sah. Ketika dia belum kemana-mana, umpama ini sampai setengah jam ngunci dulu mulutnya. Habis itu dia ngomong, saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan mas kawin tersebut, sah pernikahan menurut Imam Hanafi dan Imam Hambali. Walaupun kejedah dia, asal dia tidak pergi. Misalnya contoh begini, aku nikahkan engkau dengan anak kandungku Fulanah dengan mas kawin 100 gram emas dibayar tunai. Entar Pak Wali, saya mau kebelet kencing dulu, kata dia. Kemudian dia ke belakang Pak, meninggalkan majelis itu. Nah, ijabnya harus diulang dari awal. Ijab qabulnya itu. Kalau kondisinya begitu, karena ngapa? Dia sudah meninggalkan majelis. Nah, kalau pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Malik harus alal faur, harus serta-merta. Qabul itu harus serta-merta. Dengan mas kawin tersebut, dengan mas kawin 100 gram emas tunai. Disunahkan kalau di madzhab Syafi'i, langsung dijawab, saya terima nikahnya dengan mas kawin tersebut. Itu jadilah. Enggak disebut namanya, enggak apa-apa. Saya terima nikahnya Fulanah binti Fulan dengan emas kawin 100 gram emas tersebut. 100 gram emas misalnya, tunai. Boleh juga disebutkan sedemikian rupa. Serta merta. Dan itu pun oleh Imam Syafi'i ditetapkan orang yang tidak alal faur, tidak menjawab serta merta karena alasan. Contoh, dia masih narik napas atau dia masih terkejut. Kan kadang-kadang tunai, kaget tuh. Kejeda sekian detik dari kalimat saya terima nikahnya tetap sah. Yang saya heran di Indonesia Pak, dikit aja telatnya, paling cuma 1-2 detik, ulang. Itu hukum dari mana? Itu hukum bikin-bikin sendiri itu. Nah, ini harus saya klarifikasi agar nggak serem betul Pak ijab qabul tuh. Ini serem banget, telat dikit ngejawab langsung ulang. Apalagi ada suges orang Indonesia itu begini, sugesnya itu. Seakan-akan kalau sudah ngulang itu aib gitu. Seakan-akan orang nggak mau ngulang kan? Padahal nggak apa-apa, rileks saja. Dan saksi itu ya sekali lagi harus berilmu saksi itu. Jangan main ngomong nggak sah, jangan ge. Kecuali dia salah ngomong Pak. Pak mertua ngomong, saya nikahkan engkau dengan anak kandungku Maryati dengan mas kawin 100 gram emas dibayar tunai. Dia menjawabnya beda, saya terima nikahnya Maryatun. Kan meleset tuh. Itu baru diulang karena meleset nama, meleset betul. Karena anak bapak itu ada 2 macam, ada yang Maryati, ada yang Maryatun. Khawatir kena yang
Mariatun. Nah, itu tidak boleh. Kalau meleset salah betul, itu baru diulang. Tapi kalau cuman terjeda, belibet, atau dia narik napas di tengah, nggak apa-apa. Maksudnya panjang nih namanya. Dia sempat bernapas di tengah-tengah itu. Selama tidak dijedah oleh kalimat yang lain, maka tetap sah ijab kabulnya. Maunya semua saksi itu di kursus kayak gini. Banyak orang-orang memang nggak paham, Pak. Contoh begini, orang Indonesia itu punya paham. Saya pernah survei kepada pengulu-pengulu kepala KUA, nanya begini, sah nggak? Boleh nggak pernikahan sepupuan? Bapaknya kakak beradik kandung, punya anak laki dan perempuan, sepupuannya saudara misan, dari saudara seayah, itu sah nggak pernikahan? Rata-rata ngejawabnya nggak sah. Nah itu karena nggak belajar fikih berarti. Padahal sah pernikahan saudara sepupuan. Masalah secara adat enggak bagus, tapi menurut agama tetap sah. Kalau enggak sah, Fatimah sama Ali sepupuan, Pak. Jadi Nabi punya bapak, kan begitu kan? Hitungannya sedemikian rupa. Nah, Abdul Muthalib itu kan kakak beradik, satu kakek begitu. Kalau enggak boleh saudara misan, jadi enggak boleh juga nantinya. Ini penting sekali untuk jadi penegasan bagi kita semua. Hukum itu jangan ikut apa katanya, apa yang biasa, tapi hukum itu berdasarkan ketetapan. Jadi ulama sepakat yang namanya ijab kabul itu harus satu majelis. Dan kita ngambil fatwa Imam Syafi'i lah, alal faur, segera dijawab. Boleh tertunda jawaban kalau si pengkabul, si pengantin sedang narik nafas atau menjawab dari keterkejutan. Yang penting dia tidak menyimpang. Ada bahasa penyela yang bukan bahasa ijab dan kabul, baru diulang. Kayak contoh misalnya yang lucu-lucu di YouTube itu kan, bukan jawab saya terima nikahnya, malah dia jawab sah, kenceng banget jawabannya misalnya. Nah itu kan bahasa yang tidak keluar dalam kabul kan, maka dia harus diulang dari awal. Tapi kalau dia masih terjeda, nggak apa-apa. Ini penting buat para saksi. Nah, status saksi itu apa gunanya? Bukan untuk menentukan sah atau tidaknya ijab kabul. Saksi itu adalah sebagai orang yang bersaksi bahwasanya memang ada pernikahan. Karena apalagi zaman dulu tidak ada administrasi kan. Nanti kalau orang ragu si fulan sudah nikah belum, dicari siapa saksinya waktu kamu nikah dulu. Oh, si fulan saksinya. Lalu ditanyakan, benar? Dua orang ini pernah menikah? Iya, saya saksinya. Itu gunanya persaksian. Bukan menentukan sah atau tidaknya ijab dan kabul. Makanya saksi itu sama dengan wali. Syaratnya harus orang Islam, baligh, berakal. Nggak boleh anak-anak. Karena ngapa? Dia belum punya independensi berpikir. Tidak boleh ahli maksiat, orang fasik. Harus orang yang adil. Baik, selanjutnya kita masuk pertanyaan yang keempat. Ini Bu Hajah Siti Salmah yang bertanya ini. Saya punya harta, ada yang nanya gitu, titip pertanyaan, punya harta sebidang tanah warisan. Lalu saya atau si istri meninggal, apakah tanah itu diwarisi suami atau saudara jika yang istri meninggal tidak punya anak? Nah, jadi konstruksi masalahnya begini. Orang meninggal, si istri meninggal, sedangkan dia punya harta. Sumber hartanya warisan orang tuanya dulu. Dan si istri ini tidak punya anak. Ketika dia meninggal, siapa ahli waris terhadap hartanya tersebut? Nah, ahli waris terhadap hartanya itu satu suami. Karena mengapa? Ashabul furud, pewaris utamanya adalah pemilik warisan adalah suami. Tapi kalau yang meninggal tidak punya anak, suami maksimal cuma dapat setengahnya saja. Setengah dari harta yang ditinggal oleh istri. Nah, setengah harta istri kemana larinya? Kalau dia masih punya orang tua, ke orang tua lagi. Kalau dia nggak punya orang tua, saudaranya istri. Adik beradiknya istri tersebut mendapatkan bagian dari harta tersebut. Dibagi berdasarkan hukum waris. Jadi maksimal suami hanya mendapatkan setengah. Kalau si istri meninggal tidak punya anak. Tapi kalau istri meninggal punya anak, maka si suami cuma dapat seperempatnya saja.
Kayak contoh misalnya orang meninggal kaya Pak, janda sugih. Dia meninggal, dia baru punya istri baru misalnya, suami baru. Ya suami itu dapat seperempat, sisanya untuk anak-anak istrinya. Ambil dulu seperempat, nanti anaknya dibagi berdasarkan hukum waris. Yang laki-laki 2 bagian, yang perempuan 1 bagian. Begitu ketentuan hukumnya. Kalau sebaliknya bagaimana dengan suami yang meninggal? Berapa bagian istrinya? Bagian istri kalau suami nggak punya anak maka dia 1/4. Tapi kalau suami punya anak maka bagian istri adalah 1/8. Setelah 1/8-nya diambil buat istri baru dibagi kepada anak-anaknya. Begitu ketentuan hukum fikih. Hukum waris ini memang hukum yang paling ribet Pak. Ini melibatkan ilmu matematika. Jadi memang kalau kita punya persoalan waris, rembuk khusus, musyawarah khusus, ngitung benar. Pakai pena, pakai kertas, pakai kalkulator agar nggak salah dalam hukum waris tersebut. Walaupun saya punya saran buat bapak-bapak, kalau bisa meninggal jangan banyak meninggalkan harta warisan. Lebih baik hartanya dihibahkan, sudah sama anak-anaknya. Jadi waktu meninggal nggak banyak harta warisan, biar nggak jadi rebutan. Kadang-kadang orang jadi berubah niat kan, karena berebut harta tersebut. Baik, kemudian yang berikutnya saya masih baca pertanyaan lagi. Pertanyaan yang berikutnya dari Pak Haji Silahuddin ya. Saya baca di HP ini. Ada fatwa bahwa ridha Allah tergantung ridha orang tua. Begitu juga murka Allah tergantung murka orang tua. Ya ini hadis ya Pak. Jadi ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah itu ada pada ridha kedua orang tua. Bahkan dalam Quran kan bunyi ayatnya begini, anishkurli wali walidaik. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tua. Ini ayat berantai. Jadi barang siapa yang bersyukur kepada Allah, faman syakarallah. Ini penjelasan Nabi terhadap ayat ini, faman syakarallah. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah, walam yashkur liwalidayh, tapi dia enggak bersyukur dengan orang tuanya, lam tuqbal lahu syukruhu. Allah tidak terima syukurnya. Jadi barang siapa yang berbakti kepada Allah tapi tidak berbakti kepada orang tuanya, maka tidak diterima baktinya. Barang siapa yang punya ketaatan kepada Allah tapi tidak taat kepada orang tuanya, maka tidak diterima ketaatannya. Makanya bahasa ibu saya, jemetue Tuhan kedua. Wah, keren bahasanya ini Pak. Orang tua itu Tuhan nomor 2. Jadi ada Tuhan selain Allah, yaitu orang tua. Itu bahasa daerah Pak, jangan diartikan dalam bahasa akidah. Bahasa Roma Irama keramat. Orang tua keramat. Kalau kau sayang pada kekasih, lebih sayanglah pada ibu. Iya. Jadi keramat itu bukan kuburan. Keramat itu adalah orang tua. Jadi Allah nggak ridho sama anak yang tidak berbakti sama orang tua. Makanya saya kadang-kadang ya Pak, ketemu aja kan kita dengan anak-anak yang nggak ngurus orang tua. Ada kan, banyak kan. Walaupun banyak yang ngurus lah, lebih banyak yang ngurus. Waduh, tega banget kadang Pak. Orang tuanya sakit suruh berobat sendiri. Si anak jojong makan enak di mana-mana. Orang tuanya minta duit aja buat berobat, berat ngasihnya. Kadang-kadang kebanyakan orang tua itu nggak mau kan minta sama anak, tapi anaknya nggak pernah peka-peka. Udah nggak peka-pekok pula kan gitu. Kok kayaknya berhitung banget sih sama orang tua. Subhanallah. Kadang-kadang begini Pak, kita ini kalau anak minta, kita jojong kan, minta apa nak? Papa kasih, mama kasih. Tapi kalau orang tua minta kok kayaknya berat banget. Padahal yang melahirkan kita kan bukan anak kita. Yang melahirkan kita adalah orang tua kita. Subhanallah. Terlalu banyak anak-anak yang lalai dari berbakti kepada orang tuanya. Terlalu banyak di zaman sekarang. Makanya ada hadiahlah buat anak-anak yang berbakti itu. Perlakukan orang tuamu seperti raja, maka rezekimu pun akan seperti rezeki para raja. Tapi awas kalau engkau memperlakukan orang tuamu seperti pembantu, maka rezekimu pun akan seperti rezeki pembantu, enggak pernah cukup selamanya.
Nah, pertanyaan beliau, bagaimana caranya untuk mendapatkan ridho tersebut kalau orang tua sudah meninggal? Ini bahasanya Pak, birrul walidaini ba'da mautihima. Berbakti kepada kedua orang tua ketika keduanya sudah wafat, setelah wafatnya. Bagaimana caranya? Ad-du'a lahuma wal istighfaru lahuma. Satu, doa dan istighfar. Doakan orang tua dan mintakan ampun atas dosa-dosanya. Kemudian as-shadaqatu lahuma, sedekahlah untuk kedua orang tua. Makanya banyak-banyak sedekah, Pak. Di atas namakan orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Sedekah. Itu luar biasa, pahalanya gede banget. Sampai kepada si ahli kubur. Karena sahabat sampai nanya, apa yukafir anhu in tasaddaqtu anhu? Apakah dosa bapakku dihapuskan ya Rasul gara-gara aku sedekah atas nama dia? Naam, kata Nabi, ya, dosa bapakmu dihapuskan tuh, Pak. Apalagi kita tahu bapak kita banyak dosa waktu hidupnya, sedekahlah. Itulah cara kita nolongnya. Apa yang fa'uha in tasaddaqtu anha? Apakah dosa ibuku, apakah ibuku dapat manfaat pahalanya kalau aku ngirim pahala sedekah atas nama dia? Jawab Nabi, na'am tasaddaq anha. Ya, sedekahlah, kirim pahalanya buat ibumu. Allahu Akbar. Itu Sahih Bukhari Muslim semua itu. Pengen nambah lagi apa, Pak? Korban atas nama orang tua. Al-udhiyatu 'anil mayyit. Hajikan orang tua. Subhanallah. Saya ini belum sempat nih, Pak, menghajikan bapak saya yang almarhum ya. Mudah-mudahan berangkat haji lagi nantinya khusus untuk badal bapak saya. Sudah ada yang nawarin saya, Ustaz, tolong badalkan orang tua saya. Kalau Ustaz berangkat lagi, buat Ustaz 50 juta. Wah, buat DP mobil cocok itu, Pak. Kalau berangkat lagi, kata saya enggak. Kalau saya berangkat lagi, saya akan badalkan bapak saya. Cara kita berbakti ya begitulah. Enggak sanggup berangkat sendiri lagi ya, kita bayar orang yang mau badalkan. Begitu. Sholat kita hadiahkan pahalanya untuk orang tua. Puasa kita hadiahkan pahalanya buat orang tua yang sudah wafat meninggal dunia. Nyampe, Pak. Kalau di dunia ini orang tua bangga punya anak jadi sarjana, oh dibikin foto gede banget. Itu mah biasa. Bangga punya anak jadi pengusaha sukses, biasa. Tapi bangganya tiada tara, Pak. Begitu bapak dikubur, anak kirim pahala kebaikannya. Luar biasa gembiranya. Kegembiraan yang luar biasa. Kan hadisnya jelas, turfa'u lil mayyiti ba'da mautihi darajatuhu. Diangkat bagi si mayit setelah matinya derajatnya. Tadinya mayit itu disiksa dan dihinakan, tiba-tiba Allah angkat derajatnya. Mayit ini kaget, ya Allah, tadinya saya disiksa kok sekarang bahagia? Tadinya saya dihinakan, mengapa sekarang mulia? Tadinya saya dijanjikan neraka, kok sekarang surga? Apa jawab malaikat? Waladuka astaghfirul laka. Ini semua karena anakmu memohonkan ampun atas semua dosa-dosa. Luar biasa. Bangga banget punya anak kalau udah kayak gini modelnya. Baik, apa yang harus dilakukan supaya murka Allah tidak menimpa anaknya? Ya tadi, amal-amal tadi itu. Ya mungkin saya tadi meruqyah, Pak, pagi. Dia kira ada gangguan jin, sering kosong, sering cemas. Ternyata dia mengalami kecemasan tingkat tinggi, gas asam lambung akut. Sejak kapan kamu begini, kata saya? Sejak bapaknya meninggal. Kamu nanya sama saya tanya, kata saya. Kamu jawab, punya dosa sama bapak? Iya, Ustaz. Tiap hari berantem sama bapak tuh, kata dia. Belum sempat minta maaf sudah meninggal dunia. Nah, biar penyakitmu sembuh, sekarang kamu nangis sejadi-jadinya sekarang. Nangislah semau kamu. Biar penyakit kamu sembuh, tekanan batin, merasa bersalah. Nangis sejadi-jadinya. Doakan terus bapakmu, nanti sembuh penyakit. Subhanallah. Jadi sudah mengalami depresi dini dia. Ada rasa bersalah yang luar biasa. Nah, gimana caranya menangkal kemurkaan? Ketika kita merasa bersalah sama orang tua, terus mintakan ampun atas dosa-dosanya. Insya Allah orang tua, nggak ada orang tua yang pengen anaknya dilaknat, yakinlah tidak ada. Selanjutnya, mengapa wudhu tidak batal ketika senggolan dengan bukan muhrim pada saat tawaf? Ya, ini setiap hukum selalu ada pengecualian ya, Pak. Sholat aja pun ada pengecualian. Al-Fatihah itu wajib dibaca oleh makmum.
Tapi kalau masbuk nggak apa-apa nggak dibaca di rakaat masbuk. Jadi setiap ketetapan hukum pasti ada pengecualian. Contoh lagi misalnya, makan daging orang kayak Sumanto haram. Misalnya Pak Wagino kok ganteng amat ya, manis gitu kan. Kayaknya kalau direndang sedap nih Pak Wagino. Umpama ya Pak. Kalau dalam kondisi normal makan daging Pak Wagino ya haram, kanibal itu namanya. Tapi kalau di medan tempur kita terluka nggak bisa cari makanan, ngelirik ke samping kok udah ninggal Pak Wagino ya kan. Kemudian pahanya kita iris-iris kita makan, boleh nggak haram? Karena kondisi darurat. Di balik keumuman hukum selalu ada pengecualian. Jadi contoh tadi, batalnya bersentuhan dengan yang bukan mahram di tempat tawaf, di tempat biasa nyentuh bini orangnya batal. Kalau di tempat biasa, tapi ketika di tempat tawaf dikecualikan karena memang orang empet-empetan mau tidak mau di sana dikecualikan. Di balik keumuman hukum selalu ada pengecualian. Pengecualian ini bahasa fikihnya dimakfukan alias dimaafkan. Jadi tidak masalah yang sedemikian rupa. Kecuali memang sengaja gerayangin Pak. Itu maksiat namanya kan. Sengaja gerayangin orang di tempat tawaf. Nah, itu namanya maksiat, kedurhakaan kepada Allah Ta'ala. Tapi ya kayaknya sih kalau orang memang sengaja haji umrah, nggak ada yang kayak gitu. Kalau udah nyetrum ke Ka'bah itu bukan mikirin syahwat orang mah, mikirin ketaatan pada Allah, takut kualat juga kan. Wong di tanah suci itu kita songong dikit banyak duit kecopetan. Mencaci makanan malah nggak nafsu makan sampai pulang akhirnya. Karena ngapa? Kualat, ditegur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang cenderung tidak berani. Jadi pengecualian. Termasuk di pasar ya Pak. Kalau kita ke Bambu Kuning misalnya kan. Kalau mau lebaran itu. Sudah lama sih saya gak ke Bambu Kuning ya. Kalau mau lebaran dulu-dulu tuh subhanallah. Empet-empetan bejejel orang. Itu juga termasuk tidak membatalkan wudhu. Karena pengecualian. Baik, demikian. Kita masuk pertanyaan yang sekarang Pak Renaldi. Saya persilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya masih obsesi Pak masalah ijab kabul ini waktu dengan anak saya pertama Pak. Wah, itu salah pengucapan dalam mas kawinnya itu Pak jumlah nilainya Pak. Waktu itu kan berangkat sholat dengan nilai uangnya waktu itu kalau nggak salah jumlahnya 110.000 tapi saya ucapkan 101.000 karena waktu itu yang tadi kata Bapak satu nafas itu cepet yang maksudnya juga jauh saya terima oh cepet Pak jadi salah pas saya rekam di video saya baru loh rupanya salah ucap Pak tapi udah berlalu gimana Pak ya? Iya, salah menyebutkan mahar ketika ijab kabul sah pernikahannya. Bittifaqil a'imah dengan kesepakatan para imam. Jadi nggak apa-apa, nggak usah diulang. Bahkan begini mohon maaf Pak. Waktu ijab kabul tidak nyucapin mahar sah juga. Saya nikahkan engkau dengan anak kandungku Fulanah binti Fulan. Terus kita nggak nyebut mahar dengan mas kawin nggak disebut, langsung disambut saja. Saya terima nikahnya, saking nggak sabarnya Pak. Saya terima nikahnya dengan ikhlas. Saya jawabannya begitu. Dia bukan dengan mas kawin tersebut ya Pak, dengan ikhlas sah. Jadi begitu qabil itu udah sah itu. Qabil tu nikah begitu saja sudah sah. Ulama sepakat tidak menyebutkan mahar ketika ijab dan kabul sah pernikahannya. Sekedar salah sebut tidak apa-apa. Ya kalau salah sebut misalnya dikompromikan setelah selesainya. Tadi salah sebut, tidak apa-apa, saling ridho saja. Sudah sedemikian rupa. Mau nyebut 1 miliar kesebut 10 juta misalnya kan. Terus kemudian setelah pernikahan ngomong, kan saya minta 1 miliar, kata istrinya. Bukan minta 10 juta. Enggak kok, salah nyebut saja. Pokoknya 1 miliar pasti dikasih. Ridho, sudah kasih. Enggak perlu diulang ijab kabulnya, walaupun salah nyebut. Itu hukum. Tanyakanlah perkara-perkara begini melalui di majelis ini Pak. Di majelis pengajian. Karena ngapa? Banyak orang menurut saya sudah terlalu berlebih-lebihan menghukumi sesuatu. Sehingganya terkesan memberat-beratkan agama. Itu jangan. Bapak-bapak di sini saya yakin kedepannya sudah layak jadi saksi pernikahan lah. Tapi jangan arogan Pak, ngerjain saksi itu ya, ngerjain pengantin ya.
Udah pas jawabannya udahlah sah gitu. Oh kejeda cuma beberapa detik ini, kecuali dia sampai 1 jam ngelamun misalnya Pak. Belum ngejawab-jawab, ya diulang lah. Kelamaan nunggunya soalnya. Jadi begitu. Baik, masih ada? Ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak akan di pertanyaan ada ceweknya perempuan itu disandingkan pada ada setelah diucapkan apa yang nomor wanitanya baru perempuannya tidak tanggap. Nah itu bagaimana caranya Pak? Apa memang ada hukumnya apa bagaimana? Iya, kalau dulu tradisinya ya Pak, kebiasaan di zaman Rasulnya, yang hadir di majlis ijab dan qabul itu adalah wali, 2 saksi, dan mempelai laki-laki. Itu yang hadir. Jadi perempuannya tidak harus hadir di tempat. Itu kebiasaan yang sudah dilakukan. Tetapi ketika kita menerapkan pengantinnya hadir di tempat juga yang perempuannya, enggak salah juga. Kita biasanya begitu. Alasannya takut ketukar orangnya kan. Umpama gini. Boleh juga. Jangan terlalu kaku. Ada yang penghulu kaku banget. Kata atau bukan penghulunya yang kaku, keluarganya kaku banget. Enggak boleh. Pokoknya dalam kamar aja. Haram. Belum nikah ini kok sudah digandeng-gandengin. Tapi kemarin ke KUA 2 mereka itu ya. Ke KUA 2 belum nikah, begitu bos ijab dideketin haram. Ya jangan kaku juga begitu kan, mereka kan bukan bermaksiat. Mereka bukan juga berkholwat, yang dilarang kan berkholwat. Dua-duaan laki dan perempuan yang belum halal, kholwat. Kholwat itu bersepi-sepian artinya. Di situ kan banyak orang, ya bolehlah tidak termasuk kholwat. Sedemikian rupa, tergantung tradisi. Tapi ada adat suku ya Pak. Di Lampung juga ada kan kalau nggak salah, sebelum qabul istrinya masih disimpan dalam kamar. Setelah qabul baru dikeluarkan. Ada juga tradisi modernnya dihadirkan di situ juga nggak salah, nggak ada keharaman satupun di perkara itu. Karena semua orang hadir di sana. Yang haram tuh begini, saudara, seminggu lagi lu nikah, udah kumpul sono dalam kamar, nggak apa-apa, anggap halal saja. Nah itu yang haram, nggak boleh itu. Kok kayak sedemikian rupa. Makanya yang sering salah orang Indonesia itu sudah lamaran nih khitbah, tukar cincin. Udah kayak setengah halal. Kemana-mana berduaan aja, nggak apa-apa dek, kita sudah lamaran ini misalnya kan. Yang nggak boleh justru kalau dia sudah dilamar itu harus diwanti-wanti, karena dia sudah merasa setengah halal, takut kebablasan, nanti berbuat maksiat. Sekali lagi tergantung kita, mau dihadirkan sebelum ijab, diikrarkan, atau disumputkan dulu setelah ijab baru dikeluarkan, semua dua-duanya mubah-mubah saja. Itu Pak. Silakan Pak Iwan. Jawabannya sah ya. Jadi menikah dengan walinya hadir di satu majelis, pengantin laki-laki di satu majelis itu, 2 saksi juga di majelis itu, sedangkan mempelai wanita adanya di kampung. Apakah sah ijab qabulnya? Jawabannya sah ijab qabulnya. Cuman yang diantisipasi takut nikah paksa, telepon dulu. Benar nggak kamu rela dinikahkan bapakmu? Ya, kata dia, saya rela. Maka penghulu sebaiknya langsung menuntun ijab dan qabul. Walaupun begini Pak, kalau yang di kampung itu anak gadis, bapaknya boleh memaksa anak gadisnya menikah, walaupun anak gadis itu nggak setuju. Kayak Siti Nurbaya yang dipaksa menikah dengan Datuk Maringgi itu. Itu sah menurut agama. Jadi bapak-bapak punya anak gadis nih, dia mau nggak nak nikah sama Pak Renaldi misalnya, nggak mau Pak misalnya kan, tapi bapak maksa langsung ijab aja sama Pak Renaldi, sah sebagai pernikahan itu.
Walaupun ya nggak bagus lah ya, nyiksa anak namanya Pak. Walaupun udah bagus, kita nggak anggap dia manusia. Kecuali janda, janda dia boleh menolak. Gitu. Walaupun bapaknya memaksa untuk menikahkannya, dia boleh menolak karena dia sudah janda. Itu yang disebut kalau anak gadis hak bapaknya. Tapi kalau anak gadis yang sudah janda, maka dia berhak atas dirinya sendiri. Tapi orang salah kaprah. Salah kaprahnya ngapa? Janda nikah nggak pakai wali nggak apa-apa. Kata siapa? Kan ada yang begitu Pak, sampai berfatwa nikah janda tanpa wali sah. Kata siapa? Nggak sah. La nikah illa bil wali, tidak sah nikah kecuali dengan wali. Cuman begini, janda itu begini. Pak, saya mau nikah lagi, ngomong sama bapaknya. Nggak boleh. Kamu nggak boleh nikah lagi. Bapaknya nggak bisa ngelarang lagi Pak. Seandainya bapaknya nggak bisa jadi wali, maka cari kakaknya. Kakaknya nggak mau, pamannya nggak mau, apa nggak mau misalnya, nggak ada wali mujbir, wali nasab yang mau, dia boleh berwali langsung ke hakim, datang ke kepala KUA, minta nikahkan, boleh-boleh saja. Tapi kalau anak gadis hukum asalnya tidak boleh nikah kecuali atas izin bapaknya. Itu kalau anak gadis. Jelas ya? Ada lagi? Ya, silakan. Ya. Saya pernah dengar selama membahas tentang jadi imam sholat, katanya kalau jadi imam sholat itu harus hafal Al-Quran dulu. Kalau belum hafal Al-Quran tidak boleh jadi imam sholat. Mungkin adabnya ya, adabnya khatam Quran dulu, tapi tidak masuk dalam kategori syarat. Kalau syarat imam tersebut jelas ketetapannya begini. Laki-laki, perempuan tidak boleh menjadi imam bagi laki-laki. Itu ketentuan syarat, berarti nggak sah dia. Kemudian yang berikutnya, la tasihhu imamatul fasik, tidak sah imamnya orang fasik. Siapa itu orang fasik? Ahli maksiat. Itu yang tidak boleh. Jadi ahli maksiat tidak boleh jadi imam. Sedangkan makmumnya itu orang yang soleh-soleh, tidak boleh. Kecuali maksiat semua gitu, sama gitu Pak. Sesama ahli maksiat gitu, masih mending. Tapi kalau ahli maksiat mengimami orang soleh nggak boleh. Kecuali si imamnya itu sultan. Kita takuti kekuasaannya. Dia ahli maksiat tapi dia berkuasa. Karena kita takut sama orangnya, nggak apa-apalah, jojong aja dia jadi imam. Sedemikian rupa. Selanjutnya tidak boleh la taswi imamatul ummi. Yang nggak boleh itu imam ummi, nggak bisa baca. Tapi ngimami alal qari, di belakangnya ada qari, ahli baca Quran, nggak sah. Ada orang nggak bisa baca Quran, Mbak, tapi ngimamin orang yang fasih-fasih baca Quran, nggak sah sholatnya. Kok kamu bisa baca kulhu? Ya, apal-apal kuping, kata dia kan. Nggak boleh jadi imam itu. Kalau di belakangnya ada orang yang bisa baca Quran. Dia harus ngamum di belakang. Nah, kalau masalah hatam Quran, di bab adab namanya, bukan bab sah atau tidaknya. Makanya hukum harus dibedakan, mana anjuran, mana syarat. Itu harus dibedakan. Mana rukun, mana sunnah, harus bedakan. Jangan sunnah dikesankan wajib, jangan. Nah, adabnya bagaimana? Ya ummu qauman aqra'uhum li kitabillahi ta'ala. Yang menjadi imam satu kaum itu adalah yang paling aqra, yang paling baik bacaannya. Ya di situ enggak nyebut hatam, enggak nyebut hafal juga kan. Yang penting paling baik bacaannya. Paling aqra di sini kalau bisa ya qori gitu, Pak. Ahli baca Quran, lagunya ngena, adem di hati gitu. Sekarang kan banyak pondok tahfiz. Kedepannya saya punya rekomendasi lah. Kalau bisa imam-imam masjid itu hafal Quran 30 juz. Itu bagusnya kan? Dan kemudian lagunya enak. Wih, betah jadi makmumnya kan? Kalau suara cempreng, sakit kuping ngedenger ya Pak. Mana bacaannya panjang, nguap semua tuh makmum. Kedepannya kan apa? Sumber daya itu. Sumber dayanya manusianya dimanfaatkan, anak-anak yang sudah mondok, yang bacaannya juga bagus, yang tahsinnya bagus, tilawahnya bagus, ya. Yang bagusnya kayak jadi imam sholat yang udah juara-juara MTQ, nah gitu ya. Apalagi masjid yang sudah
makmur kan, megah, makmur, dananya banyak. Ngegaji ke imam. Jangan tanggung-tanggung 5 juta sebulan gaji imam itu. Khusus jadi imam doang. Saya setuju banget. Jadi orang-orang itu lapangan pekerjaan, Pak. Jadi secara ekonomi dia mapan, ilmunya bermanfaat. Saya heran ada orang ngapal Quran nyangkol di sawah. Gitu ya. Akhirnya hilang hafalannya karena tadi tidak ada pemberdayaan. Jadi nggak harus hatam. Sebaiknya hatam ya. Kita tidak menafikan kehataman, harus hatam lah ngaji, namanya ngaji. Kan tanggung, biasanya orang ngaji itu kalau tanggung itu ilmunya setengah-setengah juga. Akhirnya gagal paham, harus hatam. Tapi yang paling penting akro, baik bacaannya. Yang paling afdol hatam dan hafiz. Jadi sudah hatam, hafal juga. Nah, itu yang paling afdol. Ya, Pak Renaldi. Imamnya banyak utangnya gimana? Imam banyak utang. Tukang ngutang. Nah itu masuk semi-semi fasik. Karena banyak hutang itu fasik. Kalau hutangnya enggak terhadap perkara yang tidak bermanfaat. Tapi kalau dia berhutang karena makan ya Pak, untuk kebutuhan makan minum, berarti kita yang enggak peka. Kalau imamnya sampai berhutang-hutang, sedangkan untuk kebutuhan makan minum, berarti jamaahnya enggak peka. Lihat semua jamaahnya. Aturan Pak Imam, bukan imam itu ya. Enggak usah ngutang lah, saya kasih saja beras. Harusnya begitu. Tapi kalau dia ngutang buat kredit motor, kredit mobil, enggak layak, fasik berarti dia. Karena mati dalam keadaan banyak hutang itu mati fasik. Gitu. Sedemikian rupa. Jadi pertimbangannya dia berhutang karena apa? Makanya Nabi itu ibadah yang paling mulia itu salah satunya kata Nabi membayarkan hutang. Maka Nabi sering bertanya pada sahabat, kalian punya utang enggak? Siapa yang akan saya bayari hutangnya? Tapi kan Nabi dapat petunjuk dari malaikat Jibril, Pak. Tuh Muhammad jangan dibayar utangnya, memang boros tuh orangnya misalnya. Nabi dapat kabar. Berarti kalau kita ini bukan Nabi, kita yang analisis dia ini berutang karena apa? Kita yang harus analisis gitu. Jadi kalau kita analisis, oh ternyata dia pantas nih berhutang karena ada masalah ini, hambatan ini. Ya, kita bayarkan hutangnya. Tapi kalau hutangnya karena mentalitas, mohon maaf ya Pak, ada orang berutang gampang, tapi punya duit bukan bayar utang, ganti HP, punya duit ganti motor, punya duit beli kipas. Ada binaan kita itu diserbu Pak, tak stop dulu, tak uji dulu dia. Dikasih modal bukannya buat usaha, beli kipas angin dia Pak, beli kursi, beli kulkas, dia ketahuan sama saya. Kata saya, Pak Bu, lapar sono, kata saya nggak usah lagi minta. Karena ngapa? Anda dibantu nggak tahu diri, itu sedekah orang kata saya. Kami bantu untuk modal usaha agar Anda bisa berusaha dan mandiri. Akhirnya tidak nerima sedekah lagi, tapi sudah bersedekah, nangis-nangis Pak. Tak biarin aja dulu. Bapak Ibu masih sehat, jualan koran banyak tuh lampu merah. Bisa ngasilin duit juga, kata saya. Apa sih sekarang? Kalau nggak malas kan Pak ya? Semua bisa dikerjakan kok. Tapi mentalitas yang salah tadi. Kita beri pelajaran. Makanya tadi saya paling pantang Pak, ngasih anak-anak yang jualan di lampu merah itu. Bukan nggak sayang mereka, justru karena sayang. Kalau kita jojong kasih, beli begitu, dia merasa gampang cari duit. Akhirnya dia nggak sekolah, akhirnya di lampu merah. Ada yang di lampu merah itu kita datengin ke rumahnya, kita bina orang tuanya, Bu, bisa nggak anaknya nggak usah jualan begitu? Nggak ada untuk biaya sekolah Ustadz, nah sekolah kami yang bayarin nantinya. Tapi belum wayahnya dia cari duit kata saya. Karena kalau dia sudah kenal duit, apa jadinya dia nanti? Jadi mentalitas sedemikian rupa. Jadi ada orang memang mentalitasnya tukang hutang tapi nggak mau bayar. Ada yang memang dia berhutang karena terdesak Pak. Ada baiknya kita mengikhlaskan dan memberikan atau bahkan membayari berapa hutangnya. Jadi sedemikian rupa. Baik, satu hal lagi yang ingin saya sampaikan sebentar lagi Isa ya. Kita di Gerakan Serbu alhamdulillah Pak, kegiatan rutin masih bantu rutin tunanetra. Kemarin ada 20 yang sakit ya Pak. Lansia-lansia yang sakit juga kita bantu 20 orang, 20 keluarga ya. Lansia yang sakit juga, tunanetra juga begitu rutin. Dan alhamdulillah kemarin Pondok Pesantren Nurul Mutmainnah yang santrinya sampai mandi hujan kalau hujan itu. Karena mereka nggak punya sumur.
Sumur ada tapi nggak ada airnya gitu. Mereka numpang-numpang ke sumur umum, ke tempat warga, ke masjid sebagainya. Alhamdulillah dananya sudah cukup dan ini sumurnya sedang digali. Insya Allah akan digali 105 meter. Dan mohon doanya mudah-mudahan airnya ketemu dan santrinya nggak mandi hujan lagi. Yang di Kali Awi Persada. Nah, satu proyek lagi Pak, yakni di Pondok Pesantren Miftahul Ulum Merbau Mataram. Itu santrinya hanya boleh mandi 2 hari sekali. Satu santri mandinya cuma 6 gayung, nggak boleh lebih. 6 gayung, karena tekor, sumurnya nggak ada air, karena di kontur tanahnya memang nebing begitu kan. Pernah kita buat proyek di situ gali sumur 11 juta habis, gagal, karena ngejepit nggak bisa itu lagi bornya. Jadi sekarang kemarin saya temuin, kita musyawarahkan sama tukang bor, dia siapkan mesin besar, apa namanya itu ya, yang 6 inci apa kata istilah dia itu, dia siap ngebor terima air, rugi tanggung dia, karena buat pondok kata dia minta 30 juta. Alhamdulillah sudah diliris, kayaknya sih hitungan dana masuk sudah 15 juta lebih itu. Itu mudah-mudahan dalam waktu beberapa hari ke depan cukup 30 juta. Dan akhirnya banyak doa Pak yang terbantu dengan gerakan serbu. Mudah-mudahan sedekah Bapak Ibu semua Allah lipat gandakan barokahnya di dunia sampai akhirat nanti. Baik, demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Karena jawab pertanyaan, jadi kita nggak baca kitab hari ini. Kita lanjutkan di Senin yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.